Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Metode Al-Muallim. Metode Al-Muallim pada halaman yang ke-31. Pada halaman ke-31 kita masih melanjutkan tentang ma'mul mansub, al-ma'mulatu al-mansubat. Yang kelima, al-khamisu. Yang kelima, al-maf'ulu li ajlihi. Al-maf'ulu li ajlihi simbol mim sama lam, mim lam. Makna karena. Disebut juga al-maf'ulu min ajlihi atau al-maf'ulu lahu. Ini ada nama-nama lain, maf'ul li ajlih atau maf'ul min ajlih atau al-maf'ul lah, yaitu ismun yang dibaca nasbun untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Nahu qumtu ijlalan li amrin. Qumtu telah berdiri oleh saya ijlalan karena menghormati, li amrin pada amr. Makna dalam kurung telah berdiri oleh saya karena menghormati pada amr. Contoh berikutnya, zurtul ulama'a tabarrukan bi'ulumihim. Zurtu telah ziarah atau telah mengunjungi oleh saya al-ulama'a pada beberapa ulama tabarrukan karena mengharap barokah bi'ulumihim dengan ilmu mereka. Makna dalam kurung telah mengunjungi oleh saya pada beberapa ulama karena mengharap barokah pada ilmu mereka. Boleh ini pada, boleh dengan, ya. Summiya hadzal kitabu bil muallimi tafa'ulan bismi muallifihi. Summiya telah diberi nama. Hadza terhadap ini. Ingat kalau mengartikan isim isyarah dengan musyar ilaihnya, kalau isim isyarahnya kemasukan amil maka diputus dulu. Sumia telah diberi nama hadza terhadap ini alkitabu, karena alkitabu ini menjadi badal, ya. Alkitabu terhadap kitab bil muallimi dengan nama al-muallim tafaulan karena mengharap, ya, mengharap nasib bagus, tafaul bismi muallifihi dengan nama pengarangnya. Karena yang ngarang kitab Al-Muallim ini adalah Dawam Muallim. Makna dalam kurung diberi nama terhadap ini wujudnya kitab dengan nama Al-Muallim karena mengharap nasib bagus pada nama pengarangnya. Contoh berikutnya, wasannaftu hadzal kitaba ikraman lakum. Wasannaftu dan telah mengarang atau menyusun oleh saya ada pada ini alkitab wujudnya kitab ikraman karena memuliakan lakum pada kalian. Makna dalam kurung telah mengarang oleh saya pada ini wujudnya kitab karena memuliakan pada kalian. Ma'mul mansub yang ke-6 as-sadisu. Jadi yang dibaca nasab yang ke-6 yaitu al-maf'ulu ma'ahu. Al-maf'ulu ma'ahu simbol mim ain, makna beserta, yaitu ismun yang dibaca nasbun, ismun yang dibaca nasbun dengan al-wawu yang disebut wawul ma'iyati, wawul ma'iyah. Nahu yaitu contohnya lafaz ji'na wa zaitan. Ji'na telah datang oleh kami wa zaitan beserta Zaid. Kalau seandainya dibaca wa zaitun dan oleh Zaid, ya, tapi tidak bareng-bareng. Kalau ini bareng-bareng datangnya. Makna dalam kurung telah datang oleh kami beserta Zaid. Contoh berikutnya, nusirtum wal muslimina. Nusirtum telah ditolong terhadap kalian wal muslimina beserta orang-orang Islam. Wawunya adalah wawu ma'iyah. Makna dalam kurung telah ditolong terhadap kalian beserta orang-orang Islam. Penjelasan berikutnya, dan ada juga fi'lun mudhari'un yang dibaca mansubun karena wawul ma'iyati, sebab wawu ma'iyah. Nahu la ta'kul as-samaka wa tashrabal labana. Kalau dibaca lanjut, lamnya di kasroh takhallus minal tiqa'i sakinain,
la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. La ta'kul, janganlah makan oleh engkau as-samaka pada ikan, wa tashroba beserta minum oleh engkau al-labana pada susu. Ini dalam video sebelumnya sudah ada penjelasan, ada 3 bentuk ya, la ta'kulis samaka wa tashrobu labana atau wa tashrobil labana. Kalau ini wa tashroba ya, wa tashrabal labana. Kemudian yang dibaca nasab yang ke-7 as-sabi'u ad-darfu. Ad-darfu simbol dha. Daraf adalah al-maf'ulu fih. Nama lain daraf adalah al-maf'ulu fih. Karena mengandung makna fi di dalam, makna fi di dalam maknanya. Dan ad-darfu ada 2. Satu darfuz zamani. Seperti ba'da maknanya sesudah. Qabla maknanya sebelum. Al-lailata maknanya malam. Al-yauma maknanya hari. Ghadan maknanya besok. Al-ana maknanya sekarang. Al-ana sekarang. Anifan maknanya baru saja. Hina maknanya ketika atau tatkala. Amsi maknanya kemarin. Kemudian yang kedua, dorful makani. Seperti amama, kuddama maknanya di depan. Fauqa maknanya di atas. Tahta maknanya di bawah. Duna maknanya di bawah atau tanpa atau kurang. Misalnya dunal kullataini berarti di bawah 2 kulah, itu ya kurang 2 kulah maknanya duna. Khalfa wara'a maknanya di belakang. Ya, di belakang. Inda maknanya di sisi atau menurut. Misalnya indallahi di sisi Allah, maksudnya menurut Allah. Indal ulama ya, menurut ulama gitu. Baina maknanya di antara. Baina. Ma'a maknanya beserta, haitsu maknanya sekiranya atau di mana. Di mana atau sekiranya. Min haitsu la yahtasib ya, atau di mana dari mana saja, la yahtasib yang tidak mengira oleh dia. Min haitsu la yahtasibu. Abadan amadan, abadan amadan maknanya selamanya. Nahu yaitu contohnya lafaz Zurtul maqabira lailatal jumu'ati amamal masjidi 'inda syajarati ba'da salatil jama'ati ma'al imami. Zurtu telah mengunjungi oleh saya al maqabira pada beberapa kuburan. Lailatal jumu'ati pada malam Jumu'ah. Jumu'ah memnya di dhammah ya kalau bahasa Arab. Jumu'ah kalau bahasa Indonesia menjadi Jum'ah, memnya di sukun, tapi bahasa Arabnya memnya aslinya di dhammah. Lailatul Jumu'ati pada malam Jumat, amamal masjidi di depan masjid, inda syajarati di sisi pohon, ba'da sholatil jama'ati setelah sholat jamaah, ma'al imam beserta imam. Dan ad-dharfu mansubun ala dzarfiyati. Jadi kenapa dzaraf itu dibaca nasab semua? Inda, qabla, enggak indi, enggak qabli gitu ya. Karena dia dari sononya dimansub ala dzarfiyati. Namun ad-dzarfu dapat dimajrurkan oleh harfu jarrin. Jadi dzaraf bisa dijarkan oleh huruf jar. Nahu yaitu contoh lafaz zurtu fi lailatil jumu'ati min ba'di sholati. Contohnya mahalus syahid fi lailati, ini fi awalnya kan lailata, dimasuki fi menjadi lailati. Zurtu telah mengunjungi oleh saya fi lailatil jumu'ati di dalam malam Jumat, min ba'di sholati dari setelah sholat. Ini ba'di dijarkan oleh min. Dan ada juga dzarfun yang diputus dari madrufun. Jadi kalau dzaraf itu kan selalu butuh madruf. Tapi ada juga dzarfun yang diputus dari madruf. Lalu mabniyun ala dhammi. Nahu yaitu contoh lafaz dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min qablu wa min ba'du. Ar-Rum ayat 4. Ini sering ditanyakan, padahal di dalam metodenya sudah ada ya. Kenapa min qablu? Ini harusnya kan setiap dzaraf qablu ya, qabla, ba'da. Dzaraf itu kan pasti butuh madruf. Lah dzarafnya menjadi mudhaf, madrufnya menjadi mudhafun ilaih. Tetapi ada dzaraf yang membuang madrufnya sehingga dia mabni dhammah, yaitu qablu dan ba'du. Walaupun ada min, ya min qablu wa min ba'du. Cek dalam Ar-Rum ayat 4. Adapun haitsu
maka selalu mabniun ala dhammi, walaupun dikasih min ya min haitsu, enggak boleh min haitsi la yahtasib. Min haitsu ya haitsu karena mabni. Dan amsi mabniun alal kasri. Jadi amsi kalau sampai kapanpun ya amsi ya kemarin. Misalnya akal tu amsi, aku telah makan oleh saya amsi kemarin. Ya amsi sampai kapanpun amsi karena mabniun alal kasri. Dan ada pula dzarfun yang mengandung makna syartin, makna syarat. Masuk dalam al-fi'lul madhi yang butuh jawabun. Jadi ada dzaraf yang mengandung makna syarat yang masuk dalam fi'il madhi butuh jawab karena syarat mengandung jawab berarti. Seperti idza, apabila. Misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, idza jaa. Idza ini dzaraf. Ya, jumlah setelahnya fi mahali jarrin menjadi mudhof ilaihnya idza. Idza maknanya apabila. Ingat, idza apabila. Nahu idza jaa nasrullahi. Kullama ini juga dzaraf tapi mengandung makna syarat. Ya, mengandung makna syarat butuh jawab. Maknanya kullama tiap kali. Kullama ruziku, misalnya ini nahu kullama ruziku minha. Kullama ruziku, kullama tiap-tiap kali ruziku diberikan rezeki terhadap mereka minha daripada surga jannah. Kemudian lamma maknanya ketika atau tatkala, lamma. Nahu falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ini isi halaman yang ke 31 dari metode Al-Mu'allim. Mudah-mudahan difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.